Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Sidik. Di sini saya akan bikin tutorial bagaimana konfigurasi proxy server di Debian 10. Oke, pertama-tama seperti biasa sudah disiapkan satu buah Debian 10 di VirtualBox atau di VMware. Jadi klik Debiannya, terus ke setting. Nah, untuk proxy ini buat Ethernetnya, maaf. Nah, untuk Ethernetnya adapter satu, lagi, maaf. Adapter satu harus NAT dan adapter 2-nya harus bridge. Nah, karena di sini saya pakai kabelan untuk jaringan internetnya, jadi di sini pakai Realtek Family Controller. Sudah situ, jangan lupa masukkan CD 123-nya dan jangan lupa sistemnya ke atasin harddisknya. Jadi itu udah oke, langsung aja ke start. Nah, di sini kita login menggunakan mode root. Pastinya jangan lupa. Nah, sebelum itu kita masuk ke konfigurasi IP nano/etc/network/interface, enter. Nah, di sini kita hapus dulu semua. Nah, untuk proxy server ini kita jadi tiganya untuk DHCP ENP 0 S3 init DHCP dan buat lagi auto ENP 0 S8 iFace ENP 0 S8 init static. Nah, jangan lupa tambahkan addressnya 2168. Nah, untuk IP-nya kan karena di sini kita pakai bridge, untuk proxy kita Windows R ke CMD. Nah, ketikkan IP config, enter. Nah, IP kita ini Ethernet, adapter Ethernet. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman pakai wireless atau WiFi, nanti di sininya pilih yang wireless gitu. Karena di sini saya pakai Ethernet, pakai RJ45 atau kabelan. Di sini saya. Di sini 40.62 berarti 40. Nah, di sininya kita bebas. Misalnya saya 29/24. Langsung saya save. Kita restart /etc init d network restart, enter. Nah, udah berhasil. Kita lanjut ke nano/etc/apt/source, enter. Nah, di sini kita tambahkan di paling bawah deb tambahkan http titik dua kambing dot co.id, terus Debian booster main contrib non trip. Nah, untuk mode cepatnya kita ctrlk
CTRL-U untuk paste, dan paste. Nah, untuk bagian baris kedua, di sininya kita tambahkan booster, di sini tambahkan strip, tambahkan update. Nah, untuk di baris ketiga, di bagian sininya kita tambahkan security. Di bagian sininya kita tambahkan slash, tambahkan update. Nah, sudah ini kita save. Sudah itu kita install saja Squid di sekarang. apt install Squid strip enter. Nah, karena di sini error kode, jangan khawatir, kita ketikkan apt double strip fix strip broken, install, enter, tekan lagi. Nah, sudah ini kita ketikkan lagi install Squidnya. Nah, di sini kan sudah 000 to upgrade, berarti sudah berhasil untuk installnya. Jadi kita lanjut ke masuk ke konfigurasi Squid, masuk dengan nano /etc /squid /squid config, enter. Nah, kan di sini kan emang banyak ya pencariannya. Nah, dengan buat cepatnya kita CTRL-W, kita search http port 3128, enter. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman konfigurasi portnya masih ada pagar, itu hapus. Kalau udah saya di sini sudah dihapus, maka langsung saja lanjut CTRL-W lagi, kita search system host name, enter lagi. Nah, maaf, ada kekeliruan ternyata teman-teman, aduh. Jadi di sini saja, enter saja. Nah, untuk di bagian bawahnya kita tambahkan visible host name teman-teman hati-hati ya, di sini bisa ada takut ada yang tipe gitu ya. Ulang lagi, kita lanjut ke _mgr webmaster. Di sini Nah, untuk bagian sini kita hapus tagarnya. Yang webmasternya kita hapus menjadi misalnya email kita asli gitu. Misalnya di sini email saya Fikri Sidik Abdul @gmail.com. Nah, sudah ini kita lanjut search. Kita http _akses Denny
all. Nah, di sini kita tambahkan pagar. Lanjut searching lagi. Kita search ACL connect. Maaf, connect. Enter. Nah, di bagian sini kita tambahkan barisan baru. Ketikkan ACL local RSC. Nah, ini masukkan IP network yang di Debian kita. Misalnya 192.168.40.0 dan masukkan slashnya. Saya di sini pakai slash 24. Tambahkan lagi ACL block list DST domain tanda kutip /etc /squid kata kunci tanda kutip, tambahkan lagi ACL kata kunci URL underscore regex strip i tanda kutip /etc /squid kata kunci tanda kutip lagi, dan di yang baru lagi kita tambahkan http underscore akses deni block list. Nah, untuk cepatnya kita ketik ctrlk, untuk pastenya ctrlu lagi dan lagi. Nah, untuk bagian baris kedua block listnya kita ubah jadi kata kunci, yang di bawahnya dari deninya kita ubah jadi allow lokal. Nah, sudah semua itu kita save saja ya. Nah, jangan lupa kita restart dulu untuk memastikan apa ada yang salah. Kalau misalnya nggak salah berarti udah oke gitu. Squid restart. Tunggu. Typo, gak ada yang salah dalam konfigurasi squidnya. Kita lanjut masuk ke nano /etc /squid domain enter. Nah, kita masukkan website apa aja yang akan kita blok. Misalnya saya di sini pakai detik.com misalnya, detik.com. Terus misalnya saya blok facebook.com. Cukup 2 saja. Kita save. Yes. Masuk lagi ke nano /etc /squid kata kunci enter. Kita masukkan kata kunci website nanti di pencarian. Misalnya kan tadi saya pakai detik.com, jadi di sini cuma detik, yang di bawahnya cuma Facebook saja. Dari itu kita save. Yes. Kita cek di squid strip z. Nah, itu sudah berhasil tersimpan gitu ya. Nah, kita restart dulu. Restart dulu aja. Start. Nah, sudah berhasil. Lanjut kita masuk ke nano /etc /sysctl config enter.
Nah, untuk bagian bawahnya yang .ip v4 itu kita hapus tagarnya. Udah itu kita langsung saja enter save. Nah, udah seperti itu, kita ketikkan IP tabel strip T NAT strip A kapital post routing strip J mas enter. Lanjut kita masuk IP tabel strip T NAT strip A kapital pre routing strip P TCP strip J redirect strip to strip port 3128 strip S, masukkan di sini IP network Debiannya 40.0/24 strip di port 80, enter. Nah, jika sudah berhasil, kita restart lagi. etc init.d squid restart, enter. Nah, jika sudah di restart, nah kita uji cobakan di, misalnya saya buka Chrome, bebas aplikasi apa saja yang buat masuk ke websitenya. Saya di sini pakai Chrome. Nah, tunggu sebentar, ini rada nge-lag ya. Nah, setelah itu kita masuk ke settingan. Ketikkan di sini pencarian proxy. Mulai. Nah, di bagian bawah klik saja. Nah, on dulu. Nah, di sini saya sudah masukkan IP saya untuk script proxy-nya, IP Debian di sini. Kita off-kan saja ini. Nah, ini udah disimpan. Use proxy-nya on kan, dan ini jangan lupa masukkan IP yang Debian dan jangan lupa portnya juga. Sudah itu kita save dan kita uji cobakan sekarang. Kita searching misalnya yang saya blokir facebook.com, enter. Nah, dan kita coba ketikkan detik.com, enter. Nah, jadi tidak bisa diakses gitu ya. Detik juga nggak bisa diakses. Coba kita uji cobakan ke website yang saya tidak diblokir gitu. Misalnya saya buka YouTube. Nah, untuk YouTube saya bisa mengakses berarti Facebook sama detik.com yang saya blokir itu tidak bisa diakses, berarti berhasil gitu ya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.